Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau, dengan kasih sayang beliau, tetes darah keringat beliau, pada hari itu kita masih sama-sama dapat merasakan manisnya iman. Alhamdulillah, pada malam hari itu merupakan malam pertama kita belajar di Pondok Pesantren Muhammad Basun Imron, yaitu pelajaran khusus untuk anak-anak asrama. Karena keadaan belum mendukung untuk kita bertatap muka, maka kita akan belajar lewat daring ataupun dalam jaringan. Ya, bagi teman-teman ataupun santriwan dan santriwati, beritahu teman-temannya yang belum bergabung di grup ini agar segera bergabung untuk bisa mendapatkan info-info dan video-video dari para ustadz dan ustazahnya. Bismillah. Kitab yang kita kaji pada malam hari itu adalah kitab Ta'limul Muta'allim. Ta'limul Muta'allim artinya ta'lim, mengajar, al-muta'allim orang yang belajar, turuqut ta'lim, cara menuntut ilmu. Jadi dalam buku itu buku ini akan dibahas bagaimana seseorang ataupun adab-adab seseorang dalam menuntut ilmu. Dan buku ini merupakan salah satu buku yang banyak futuh, ya, banyak ulama yang menyarankan agar seorang santri ataupun seorang penuntut ilmu membaca kitab yang dinamakan Ta'limul Muta'allim, karena isinya di dalamnya banyak terdapat adab-adab, sunnah-sunnah, kemudian tata cara bagaimana dia adab sesama ustadznya, sesama temannya menuntut ilmu, dan lain-lain. Maka sehingga dianjurkan oleh ulama-ulama terdahulu untuk membaca kitab Ta'limul Muta'allim. Di situ akan disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Muallif pengarang mengatakan, membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Muqaddimah, pembuka. Beliau membuka dengan muqaddimahnya. Di situ disebutkan, Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi al-ulum wal hikam. Beliau memulai kitabnya dengan bara'atul istihlal. Dalam bahasa Arab, bara'atul istihlal memberikan muqaddimah dengan tema apa yang akan disebutkan dalam buku. Misalkan seseorang akan membicarakan tentang matematika di dalam bukunya, maka dia muqaddimahnya menggunakan ayat-ayat ataupun hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang berkaitan dengan hisab, dengan hitungan. Nah, beliau ini, pengarang ini mengatakan ataupun membuka kitabnya dengan muqaddimahnya disebutkan dengan fadlul ilmi wal amal, memberikan keutamaan ilmu dan juga amal. Disebutkan di sini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang telah faddala bani Adam, mengutamakan manusia, memberikan manusia ini keistimewaan, bani Adam keistimewaan dengan adanya ilmu dan amal di atas seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membedakan antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain dengan Bani Adam adalah ilmu dan juga amal terhadap ilmu. Ilmu tanpa amal ibarat daripada pohon tak berbuah. Sering kita mendengar pepatah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Banyak ditulis di kelas-kelas, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti seperti pohon yang tak berbuah, hanya cocok untuk ditebang dan dibakar kayunya. Wal amalu ala jami'il alam, diutamakan yaitu Bani Adam. Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan ilmu. Jadi yang mempunyai ilmu adalah Bani Adam. Selain daripada Bani Adam manusia,
mereka tidak memiliki ilmu. Adapun pengetahuan yang Allah SWT titipkan kepada mereka, kelebihan dan lain sebagainya, merupakan sesuatu yang tidak sama apa yang dimiliki oleh Bani Adam terhadap ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikah." Dan kami telah ajarkan kepada Adam asma'a kullaha, nama-nama semuanya, yaitu nama-nama jenis dan lain sebagainya, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ilmu yang ada di dunia diajarkan kepada Adam alaihissalam, kemudian disampaikan kepada para malaikat. Kemudian muallif pengarang di sini melanjutkan wassalatu wassalamu. Pertama dia memulai dengan alhamdulillah, kemudian juga dia memulai dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengamalkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu dhi amrin balin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa aqta. Setiap perkara sesuatu yang dimulai, setiap perkara baik yang dimulai tanpa diucapkan alhamdulillah sebelumnya dan tanpa diucapkan bismillah sebelumnya dalam riwayat yang lain, maka amalan itu terputus dari keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahannya terputus, rahmat Allah Subhanahu wa taala terputus, walaupun perkara itu perkara yang baik. Jadi tidak berkah apabila kita memulainya tanpa mengucapkan bismillah dan juga alhamdulillah. Kemudian muallif di sini memulai kitabnya dengan salawat dan salam. Dia haturkan, panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arab. Rasulullah SAW adalah tuannya, sayyidnya. Sayyid ini tuan bagi orang Arab dan juga bagi orang Ajam. Tuan ya, orang mulia, sayyid. Al-Arabi wal Ajam, dari kalangan orang-orang Arab dan juga orang-orang Ajam. Ajam ini adalah orang non-Arab. Kita orang Indonesia ini orang Ajam. Orang Jawa, orang Cina, orang Jepang, semuanya adalah masuk dalam kategori Al-Ajam. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Dan tak lupa dia panjatkan salawat serta salam kepada alihi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nabi'al ulumi wal hikam. Mereka adalah mamba ataupun sumber daripada ilmu dan juga hikmah. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum sumber ilmu. Dari mana kita mendapatkan ilmu? Yang berasal dari sumbernya Rasulullah SAW, yaitu dari para sahabat radhiyallahu anhum yang meriwayatkan hadis-hadis baginda Nabi SAW, yang mengajarkan kepada kita Al-Quran, yang meriwayatkan Al-Quran dari baginda Nabi SAW adalah mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Wa ba'du. Wa ba'du juga pengganti sebagaimana amma ba'du yang kita kenal. Amma ba'du, kalau biasanya santriwati, santri putra, santriwan, santriwati, kultum biasanya kan ada amma ba'du. Saya bicara di sini tentang sholat misalkan. Amma ba'du. Nah, di sini disebutkan wa ba'du sama artinya. Wa ba'du berarti muqaddimahnya sudah selesai. Amma ba'du berarti muqaddimahnya juga sudah selesai. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajiduna ila al-ilmi wa la yasiluna. Wa min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-'amalu bihi wan nashr. Lamma annahum akhta'u tariqatahu wa taraku syara'itahu wa kullu man akhta'a at-tariq dhalla wa la yanalu al-maqsud qalla aw jalla fa aradtu wa ahbabtu an ubayyana lahum tariqa at-ta'lim ala ma ra'aytu fi fil kutubi wa sami'tu min asatizati ulul ilmi wal hikam. Raja ad-du'a li min ar-raghibin fil mukhlisin bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin ba'dama istakhartu Allah ta'ala fihi wa sammaituhu ta'limul muta'allim tariqat ta'lim. Beliau di situ setelah beliau membuat muqaddimah, beliau pun curhat. Muallif ini curhat kepada kita. Falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi, ketika saya melihat banyaknya para penuntut ilmu di zaman kita sekarang ini, yajidunal ilm wa la yasilun, mereka bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, bersungguh-sungguh.
tetapi mereka tidak sampai dalam menuntut ilmu tadi. Kemudian juga mereka wa min manafi'ihi wa thamaratihi wa hiya al-'amalu bihi wa nashr yahramun. Dan juga dari manfaat-manfaat ilmu, yaitu dari segi pengamalan dan juga penyebaran ilmu, mereka pun tidak mendapatkan itu. Pertama sekali tidak mendapatkan ilmu, ilmunya sudah dapat, mereka tidak mendapatkan manfaat ilmu dan juga manfaat dalam menyebarkan ilmu, mereka tidak mendapatkan itu. Kenapa? Kemudian dia memberikan kepada kita gambaran lima annahum akhtau tariqahu wa taraku syara'itahu. Karena mereka salah dalam menempuh jalan menuntut ilmu dan mereka meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Ada syarat-syarat dalam menuntut ilmu, ada juga cara-cara dalam menuntut ilmu, mereka tidak tempuh itu sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat daripada ilmu, bahkan mereka tidak mendapatkan ilmu. Wa kullaman akhta'at tariq dhalla. Barang siapa yang salah dalam menempuh jalan, maka mereka akan tersesat. Misalkan ada jalan menuju Singkawang misalkan. Ada dua jalan. Satunya jalan ini menuju bukan ke Singkawang, tapi arahnya ke Singkawang, tapi terakhir ke Selakau misalkan. Maka barang siapa yang menempuh jalan yang salah, maka dia akan tersesat. Wala yanalul maqsud. Dan dia tidak akan mendapatkan maksud apa yang dia inginkan. Fa'aradtu ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'lim ala ma ra'aitu fil kutub. Aku ingin, kata pengarang ini, saya ingin menjelaskan kepada mereka cara menuntut ilmu yang benar yang telah saya kaji dan saya lihat dari kitab-kitab dan saya telah dengar dari ustadz-ustadz saya yang mempunyai ilmu dan juga ahli hikmah. Jadi beliau memberikan kepada kita tips-tips menuntut ilmu yang telah beliau kaji dari kitab-kitab, kemudian telah beliau dengar dari ustadz-ustadznya yang mana ustadznya ini mempunyai ilmu dan juga hikmah. Yang saya harapkan, kata beliau, adalah doa untuk saya yang ikhlas, ya. Beliau hanya minta satu doa. Kalau kita sekarang mengajarkan orang, kita tanya wani piro, ya, mau berapa ini mau ngasih, ya, nggak berapa kau beri aku, kan, kalau mengajar sekarang. Tapi beliau ini mengajarkan kepada kita tips, cara, metode untuk menuntut ilmu. Beliau hanya meminta doa dari kita. Bil fauzi wal khalas fi yaumiddin, agar Allah Subhanahu wa taala memberikanku kesuksesan wal khalas dan melepaskan aku dari azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Setelah aku beristikharah, kemudian aku menamai kitab ini dengan Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'lim. Batuk. Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'lim. Mengajarkan bagi orang yang muta'alim, ya, memberitahu, mengajarkan kepada muta'alim, orang yang menuntut ilmu, jalan menuntut ilmu, ya. Ta'limul muta'alim tariqat ta'lim. Baik, ini sebagai mukaddimah dari beliau. Beliau meminta doa dari kita penuntut ilmu yang membaca kitab beliau ini agar kita agar beliau diberikan kesuksesan nanti di akhirat dan diselamatkan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah kita kirimkan Al-Fatihah buat beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian beliau menyambung di sini, wa ja'altuhu fusulan. Saya membaginya kitab ini menjadi 13 fasal, 13 bab. Bab pertama adalah fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Apa itu ilmu dan fikih dan juga keutamaan ilmu tersebut. Fi niyati fi halit ta'allum. Kemudian fasal kedua beliau membahas tentang niat dalam keadaan belajar. Yang ketiga, fasal ketiga beliau membahas ikhtiyarul ilmi wal ustaz wa syarik wa thabat. Memilih ilmu, kemudian memilih ustaz, juga memilih syarik, teman belajar. Kemudian selanjutnya fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Ada bab keempat mengenai keutamaan ilmu dan juga keutamaan ahli ilmu. Bab kelima fi jaddi wal muwazabati wal himmah.
dalam masalah sungguh-sungguh, kemudian tekun dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pasal ke-6 fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Memulai menuntut ilmu dan kadar daripada menuntut ilmu dan tertibnya dan urutannya. Faslun fi tawakkul. Yang ketujuh adalah fasal dalam tawakal. Pasal ke-8 fi waqti tahsil. Kapan waktu yang paling baik untuk menuntut ilmu. Kemudian ke-9 fi syafaqati wan nasihah. Masalah sayang kita kepada dan nasihat ya. Masalah kasih sayang dan nasihat. Kemudian yang 11 fil istifadah wal iqtibasil adab. Masalah mengambil istifadah manfaat dan juga mengambil adab. Bagaimana kita mengambil adab. Yang ke-12 fil wara'i fi halati ta'lim. Kita juga di sini dia akan dibahas bab ke-11 pasal ke-11 masalah wara' dalam menuntut ilmu. Wara' itu adalah sifat berhati-hati ya. Kemudian 12 fima yurisul hifzi wa fi yurisul hifza wa fima yurisun nisyan. Ini penting, ini bab 12 nanti ya. Episode-episode selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja yang menguatkan hafalan dan juga apa saja yang membuat lupa. Nah, penting bagi penghafal, khususnya penghafal Al-Quran dan juga penuntut ilmu pada umumnya. Faslun fi ma yajibur rizqa wa fi ma yamna wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus. Kemudian pasal terakhir mengenai apa saja yang mendatangkan rezeki dan apa saja yang menghalangi rezeki. Kemudian wa ma yazidul fil umri wa ma yanqus, apa saja menambah umur dan apa saja yang mengurangi umur. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kemudian beliau menyambung membaca ayat wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan tidak ada taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan bab 13 bab yang sudah beliau susun yang akan disampaikan kepada kita semua. Insyaallah 13 bab ini akan kita sambung ya pembahasannya dari bab 1 sampai bab 13 insyaallah di pertemuan-pertemuan kita yang akan datang insyaallah taala. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kesempatan, semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan dalam menuntut ilmu, sehingga Allah SWT memberikan kepada kita langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.